Kami hanya berbisik. Dan berbeda dari film horor Malaysia lainnya, Roh tidak didominasi jumpscare dan sosok supernatural bermake up tebal. Film horor atmosferik karya Emir Ezwan ini merupakan film yang mewakili Malaysia dalam ajang Academy Awards 2021. Sebuah film yang menghidupkan alur cerita rakyat tempo dulu orang Melayu. Detail yang membuat film ini menarik sekaligus unik. Bahkan, sebagian besar penonton akan terbawa dalam nostalgia masa kecil di mana para orang tua berkata, "Jangan main ke hutan, nanti dimakan setan." Berikut ceritanya. Penggalan ayat suci Al-Quran mengawali jalannya film kali ini. Al-A'raf ayat 12 dan 14 berisi percakapan antara iblis dengan Tuhan. Si iblis meminta kepada Tuhan untuk menangguhkan kematiannya hingga kiamat tiba. Selama itulah ia akan mengganggu manusia yang dianggap lebih rendah dari kaum iblis. Seorang anak kecil terlihat berdiri di tengah hutan menatap api yang membara membakar rumah dan keluarganya sendiri. Api di sini merujuk pada sosok iblis, sedangkan anak kecil itu melambangkan manusia dan hutan adalah Tuhannya. Sang anak berjalan di tengah hutan sendirian membawa pisau dengan tangan yang berlumuran darah. Anak itu kembali mendatangi api. Dengan penuh amarah, ia bersimpuh dan mencabik-cabik tubuh bapaknya yang sudah ditutup dengan daun kering. Apa yang ia lakukan semua disaksikan oleh hutan. Dan film pun dimulai. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, yaitu seorang ibu dan 2 anak tinggal di tengah hutan. 2 anak itu bernama Along dan Angah. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memasang jebakan di hutan dan membawa pulang hewan tangkapan untuk dimasak oleh ibu mereka. Pagi itu, Angah pulang setelah mencari kayu bakar. Terlihat arang yang ia buat sudah jadi. Sementara Along sibuk menjahit pakaian dan ibu mereka sedang memasak makanan. Sang ibu meminta Along untuk mengajak adiknya Angah memeriksa perangkap yang dibuat di tengah hutan. Along menghentikan aktivitasnya dan bergegas mengajak Angah pergi bersamanya. Di tempat lain, seorang pria terlihat berjalan menyusuri hutan. Pria itu menemukan bekas rumah yang sudah hangus terbakar. Ia mengambil sejumput tanah dan diendusnya. Sementara itu, langkah Along dan Angah terhenti saat mereka menemukan bangkai rusa yang menggantung di atas pohon. Angah berkata pada kakaknya jika bangkai rusa itu dapat dimakan untuk jatah seminggu. Namun, Along bergegas pergi dan meninggalkan bangkai rusa itu di tempatnya. Dalam perjalanan pulang, langkah Angah kembali terhenti. Ia melihat ada seorang anak kecil. Along berkata pada Angah untuk menundukkan kepalanya dan bergegas pergi. Mereka pun pergi melangkahkan kaki pulang ke rumah. Tanpa mereka sadari, ternyata anak kecil yang Angah lihat berada di hutan itu mengikuti hingga ke rumah. Emak terkejut melihat anak kecil itu. Sementara, seorang pria misterius sudah sampai di tempat semayaman ayah si anak kecil. Ia menancapkan tombak ke dalam gundukan tanah itu dan terbuka daging merah yang masih cukup segar. Si anak kecil itu sudah berada di dalam rumah Angah. Ia diberi makan dan dibersihkan tubuhnya. Sementara, emak berkata jika ia akan pergi ke kampung seberang sungai untuk mencari orang tua anak itu. Saat diberi pertanyaan, anak itu sama sekali tidak menjawab. Ia hanya terdiam sambil makan. Ternyata di tangan kanannya si anak membawa pisau runcing yang ia gunakan untuk membunuh ayahnya sendiri. Malam pun tiba. Anak-anak masih sibuk makan malam. Sementara sang ibu menyiapkan makanan untuk esok hari dan Along melanjutkan menjahit pakaian. Angah menceritakan jika ia melihat rusa yang tergantung di atas pohon pada emaknya. Sang emak pun berkata agar anak-anaknya tidak mengambil apapun dalam hutan. Emak mulai menceritakan legenda dan mitos yang sangat menakutkan di dalam hutan tempat mereka tinggal. Ia berkata
jika ada seorang kakek yang selalu berjalan menyusuri hutan dengan membawa anjing. Siapapun yang melihat orang itu akan jatuh sakit atau mati. Kakek itu selalu berburu siang dan malam hari. Bahkan ia akan membunuh semua hal yang dijumpainya. Hingga suatu saat, karena keserakahannya sendiri, hutan pun mengutuknya menjadi pengembara yang selalu memburu hantu. Ia juga memakan daging dan meminum darah. Emak kembali melanjutkan ceritanya. Ia berkata, tanda kalau kakek sudah berada dekat dengan kita yaitu ketika terdengar suara longlongan anjing dan suara peralatan dapur yang berisik. Maka anak-anak harus mengambil 2 batu, memukulnya dan berkata untuk meminta hati hewan pada sang kakek. Sang emak pun melanjutkan dengan menirukan suara sang kakek legenda hutan itu. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari langit menimpa rumah mereka. Suara itu seperti merangkak dan memanjat rumah mereka. Sang emak pun keluar dan melihat banyak bebatuan berserakan di halaman rumah. Saat malam berlalu, pagi pun menjelang. Sang anak hutan itu sudah memakan ayam mereka mentah-mentah. Dengan tangan bercucuran darah, anak itu memakan daging ayam dan meminum darahnya. Persis seperti apa yang diceritakan emak tadi malam. Anak itu berkata jika keluarga Angah akan mati tepat di malam bulan purnama. Anak itu pun menggorok lehernya sendiri dan seketika itu dia meninggoy. Emak, Along, dan Angah langsung membersihkan rumah dari darah dan bangkai ayam. Sang emak membungkus jasad anak hutan itu dan membawanya jauh dari rumah. Mereka menguburkan anak itu di bawah pohon besar dan berjalan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka sudah disambut oleh seorang nenek yang tinggal di desa seberang sungai. Nenek yang dipanggil Atu itu sedang mengamati bebatuan yang ada di halaman depan rumah Angah. Ia berkata jika munculnya batu itu merupakan suatu pertanda buruk dan pertanda munculnya mara bahaya. Ia berpesan pada emak agar mencarinya di seberang sungai jika ada hal buruk yang terjadi pada keluarganya. Atu meminta Along dan Angah untuk membuang batu itu jauh-jauh dari rumah mereka. Ia pun kembali pergi meninggalkan keluarga kecil Angah. Aku ada dekat sana tu. Malam harinya emak meminta anak-anak untuk tidak menceritakan si anak hutan yang bunuh diri di rumahnya. Setelah makan, Along membersihkan alat jahitnya, namun ia tak sengaja menjatuhkan jarum jahit hingga masuk ke bawah rumah panggung. Along segera membawa lampu minyak dan turun ke bawah. Ia masuk ke kolong rumah sambil fokus mencari jarum satu-satunya itu. Di belakangnya sudah ada bayangan anak hutan yang berjalan mendekatinya. Hingga saat Along melihat jarum, anak itu pun merangkak ke dalam kolong rumah dan mendekatinya. Dan tiba-tiba Along langsung merangkak mundur dengan raut wajah ketakutan. Angah melihatnya dari pintu rumah. Esok harinya Along jatuh sakit dan demam tinggi. Emak memutuskan untuk menemui Atuk di seberang sungai. Sementara Angah menjaga Along sendirian di rumahnya. Saat emak pergi, tiba-tiba pintu rumah menutup sendiri. Angah memeriksa kondisi kakaknya itu dan mengintip ke bawah rumah, yang menemukan ada pisau sang anak hutan yang terjatuh di sana. Angah segera membawa ayam untuk dipersembahkan pada Atu agar Along segera sembuh. Sesampainya di rumah Atu, ritual pun dimulai. Ia membacakan mantra dan menyembelih ayam yang dibawa Angah. Atu meminta emak untuk pulang, sementara Angah harus melakukan ritual yang diperintahkan Atu, yaitu membuang darah ayam ke air sungai dan membunuh 2 burung dara putih yang ada di dalam sangkar. Angah segera pergi ke sungai dan membuang darah ayam itu. Burung dara pun ia ambil dan ia bunuh 1. Namun burung dara 1 lagi ia lepaskan dan diterbangkan begitu saja. Hari mulai petang. Atu bersiap pulang dari rumah Angah setelah membantu mengobati Along. Along terlihat lebih baik dari sebelumnya, sementara Atu buru-buru pulang setelah mendengar suara dari dalam hutan. Saat mereka tidur,
emak melihat bayangan dirinya di balik kelambu. Ia menyingkap kelambu itu, namun bayangannya pun menghilang. Entah bermimpi tentang apa, Angah berulang kali berkata pada kakek untuk membawakan hati hewan padanya. Tiba-tiba batu penumbuk milik emak menggelinding sendiri ke arah Angah. Sepertinya sang kakek legendaris itu sudah dekat dengan mereka. Bawa hatinya. Tuh, bawa hatinya. Pagi menjelang. Benar saja, sang kakek ternyata sudah tiba di depan rumah mereka. Ia mengendus bau tanah rumah itu dan bertanya tentang sosok anak kecil hutan yang kala itu mendatangi rumah Angah. Karena takut dituduh membunuh, emak berkata jika mereka sama sekali tidak melihat anak itu. Kakek itu masih mencari anak kecil itu dan mengintip di dalam rumah emak. Dengan kasar, emak mengusir pria itu dan memintanya untuk mencari si anak di tempat lain. Pria itu pun pergi ke sebuah bukit. Ia menyusuri tanah bebatuan dan akhirnya ia menemukan tempat yang digunakan untuk ritual oleh Atu. Malam kembali tiba. Along berjalan keluar rumah. Tiba-tiba ia mengeluarkan darah yang mengucur hingga ke tanah. Sepertinya Along menstruasi. Ia melihat ke sekeliling hutan dan kakinya sudah dipenuhi darah. Saat ia balik badan, ia melihat mayat anak kecil itu tertidur di depan lampu minyak. Along mengambil lampu minyak itu, namun langkahnya diikuti oleh si anak itu. Akhirnya Along berlari kembali ke rumahnya dan memanggil Angah. Namun ia melihat anak itu berdiri di depan pintu rumah. Saat Angah keluar, ada api yang membara dan membakar tubuh Along. Ternyata emak bermimpi dan terbangun dari tidurnya. Emak memeriksa anak-anaknya dan terlihat ada ceceran darah di lantai. Sementara Along menghilang dari rumah. Segera emak dan Angah pergi menemui Atu. Atu berkata jika ia merasakan kehadiran orang asing di dalam areanya. Emak berkata jika pria itu menanyakan anak kecil yang datang ke rumahnya. Akhirnya Atu pun ikut mencari Along. Di balik semak-semak yang rimbun, seorang pria tua merangkak mendekati Along. Along yang sudah berlumuran darah itu pun menunduk ketakutan. Pria itu menangkap Along dan mengembalikan ke rumahnya. Emak dan Angah pulang ke rumah dan melihat Along bersama dengan kakek misterius. Melihat Along yang ketakutan, emak pun naik darah. Ia menuduh si kakek telah menculik dan mencabuli anaknya. Dengan tenang, sang kakek menjelaskan jika ia menemukan Along sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Sementara itu, Along masih gemetaran dengan tubuh yang dipenuhi darah dan lumpur. Emak mengacukan pisau pada sang kakek. Ternyata kakek tahu jika pisau itu adalah milik anak kecil yang selama ini ia cari-cari. Akhirnya emak mengakui kebohongannya. Ia mengaku jika anak kecil sempat mendatangi rumahnya. Along mulai mengatakan jika emak memberi makan si anak kecil itu. Jadi betul lah budak perempuan tu ada kat sini. Angah juga mengatakan jika ia akan mengantar sang kakek menuju ke semayaman si anak kecil di dalam hutan. Kakek itu pun berkata jika ia sudah mendapatkan jasad anak kecil itu, maka ia akan pergi dari area rumah Angah. Segera Angah mengantar sang kakek menuju semayaman si anak hutan. Angah mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan mengembalikan pisau itu pada sang kakek. Setelah menunjukkan semayaman si anak hutan, Angah berjalan pulang menuju ke rumahnya. Sementara itu, emak mulai mengajak bicara Along. Along meminta ibunya untuk minta bantuan ke warga di desa seberang. Namun, sang ibu menolak dengan alasan butuh waktu perjalanan sehari penuh. Along pun mulai jengah dengan kemandirian ibunya. Ia merasa ibunya tak mau meminta tolong pada siapapun. Bahkan saat keluarganya ditimpa masalah berat, sang ibu tetap ingin mengatasinya sendirian. Muak dengan sikap keras kepala sang emak, Along malah menyumpahi ibunya sendiri. Emak pun pergi meninggalkannya sendiri di dalam rumah. Along melihat ada jarum yang menancap di lantai rumahnya.
Sang emak mendengar ada suara langkah kaki yang besar di dalam rumah. Segera ia masuk kembali ke dalam rumahnya. Saat melihat isi rumah, terlihat Along bersujud berulang kali dengan kepalanya ditancapkan berkali-kali di jarum itu. Emak syok berat melihat kejadian tersebut. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Along, namun semua sudah terlambat. Ia hanya bisa menangisi jasad Along yang sudah tak bernyawa dengan jidat yang berlubang. Sementara itu, kakek sudah tiba di bawah pohon besar tempat anak hutan itu disemayamkan. Ia mendekati jasad anak kecil itu dan berbaring memeluknya sambil menangis. Kakek bangkit dari keterpurukannya dan membawa jasad anak itu pergi. Di tepi sungai, Atuk bertemu Angah. Atuk pun menguatkan hati Angah agar ikhlas dan tetap tabah menerima semuanya. Atuk juga berpesan pada Angah agar tidak mudah percaya dengan orang asing. Setelah mengambil air, Angah kembali pulang ke rumah. Saat ia berjalan sendirian, arwah Along mengikutinya. Along terlihat sangat rapi dan anggun mengenakan baju kurung dan rambut yang digelung. Melihat hal itu, Angah langsung kabur meninggalkan ember yang berisi air yang dia bawa. Di rumahnya, Atuk memeriksa jasad Along. Ia bertanya di mana emak simpan jenazah anak hutan itu. Emak berkata jika jasad anak itu ada di bawah pokok pohon dan sudah ditunjukkan pada sang kakek. Atuk menceritakan jika desa asal kakek itu sudah terbakar habis dilalap api. Gadis kecil yang ia cari itu bukanlah manusia biasa. Emak terus bertanya tentang gadis hutan dan kakek misterius yang mencari anak itu. Atuk membenahi tempat duduknya dan mulai bercerita. Ia berkata jika manusia berkembang dan binasa bersama alam. Saat kakek itu mendapatkan kembali tubuh si anak hutan, Atuk merasakan ada firasat buruk yang amat jahat. Angah berlari pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang ia lihat ketika berada di dalam hutan. Atuk segera pergi untuk mencari keberadaan sang kakek. Terlihat sang kakek mengadakan jasad anak itu dan mulai melakukan ritual. Ia menggoreskan tangannya dengan pisau si anak dan memberi makan anak itu dengan darah yang mengucur dari tangannya. Saat hari mulai gelap, Atuk sampai di tempat ritualnya. Angin mulai berhembus kencang hingga ayam-ayam Atuk pun kalang kabut. Atuk membacakan mantra dan tiba-tiba arwah Along terlihat berdiri menemui Atuk dari atas tebing. Kala itu, sang kakek berhasil membangkitkan si anak hutan. Sementara arwah Along berjalan menuju ke pokok pohon yang terbakar. Pagi pun tiba. Emak berkemas untuk pergi meninggalkan rumahnya. Ia segera meminta Angah untuk ikut pergi bersamanya. Tiba-tiba api menyala dari perapian. Sedangkan sang kakek pagi itu terbangun di tengah hutan. Angah tiba-tiba menghilang dari rumah. Akhirnya emak pun kembali bingung mencari anaknya. Sementara sang kakek mulai merusak tempat ritual milik Atuk. Terlihat rusa yang tergantung di dahan pohon terjatuh dari sana. Ternyata Angahlah yang membawa rusa itu pergi. Di tempat lain, sang kakek berjalan menuju ke rumah emak. Ternyata Atuk sudah ada di rumah itu juga. Perdebatan antara mereka pun terjadi. Emak menanyakan mengapa kakek itu belum juga pergi dari tempat mereka. Sesuai janjinya, kakek akan meninggalkan mereka setelah mendapatkan jasad si anak hutan. Kakek itu pun berkata jika ia datang menemui emak untuk mencari Angah. Kakek berkata jika keadaan akan semakin memburuk. Emak mulai frustasi dan berkata apa yang lebih buruk dari mayat putrinya yang tergeletak di dalam rumah sementara si Angah juga hilang. Sang kakek meminta emak untuk percaya padanya. Tiba-tiba Atuk menyela pembicaraan mereka. Akhirnya emak kembali mengusir pria itu dengan kasar. Sang kakek meninggalkan tombaknya untuk emak dan bergegas mencari Angah. Emak tak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia bergegas pergi untuk menemukan Angah sebelum kakek itu yang menemukannya. Namun Atuk menghalangi langkah emak dan menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumah. Atuk menawarkan diri untuk mencari Angah. Sementara emak bertugas untuk menjaga jasad putrinya. Namun emak sudah kehilangan akal. Ia malah pergi dan berencana untuk membunuh si kakek.
Di tengah hutan, Angah terlihat sedang menarik sesuatu dengan tali tambang, sementara kakek dan emak masih sibuk mencari Angah ke sana kemari. Dengan metode mencium tanah, kakek itu melangkahkan kaki sesuai bau Angah. Hingga akhirnya, kakek itu menemukan Angah dan langsung menggorok lehernya. Setelah ia menggorok leher Angah, emak menombak pria itu dengan tombak yang ia berikan pada emak. Seketika itu, darah bercucuran keluar dari mulut si kakek. Emak berjalan kembali ke rumahnya dan menemukan bangkai ayam yang setengah membusuk. Di bawah tubuh kakek ada bangkai rusa yang diseret Angah. Hari mulai petang. Ternyata sang kakek masih hidup meski dadanya sudah tertancap tombak. Ia dibawa ke sebuah bukit oleh Atu. Sang kakek mengatakan jika ia sudah membunuh Angah. Kakek berkata jika Angah kerasukan dan ia tak bisa menyelamatkannya. Sama seperti putrinya si anak hutan. Atu tertawa dan bertanya apa yang sebenarnya kakek lihat saat menggorok leher Angah. Ternyata kakek melihat Angah sebagai seekor rusa. Mayat ni aku sediakan untuk budak tu. Arwah Along dan Angah pun terlihat memandangi rusa. Sementara emak sudah sekarat di dalam rumah. Arwah Along pulang ke rumahnya dan menutupi jasad Angah. Emak yang sekarat itu bisa melihat Along yang bergumam padanya. Along berkata jika sudah banyak pertanda yang terjadi di sekitar rumah emak, namun emak tidak mempedulikan pertanda itu hingga mengorbankan seluruh keluarganya. Along menuangkan bensin ke tubuh emak hingga ke seluruh isi rumah. Atu berubah menjadi iblis. Ia berkata mengapa ia harus tunduk pada manusia seperti kakek. Siapa kau sebenarnya? Sambil meringis, Atu berubah menjadi iblis yang sangat jahat. Perbincangan antara manusia dan iblis pun terjadi. Percakapan itu selalu tentang tanah dan api. Api merasa lebih unggul dari tanah sedangkan tanah merasa lebih mulia dari api. Dan Atu pun membakar jasad anak hutan. Sementara Along membakar rumah dan emaknya sendiri. Dan film pun diakhiri dengan pepohonan di dalam hutan. Jadi pada intinya film ini secara terang-terangan menggambarkan posisi manusia, iblis dan Tuhan dalam satu ekologi yang disempitkan. Manusia digambarkan selalu terpedaya oleh bisikan setan hingga akhirnya dapat diadu domba dengan mudah dan menyebabkan pertengkaran antara sesamanya. Akhirnya golongan manusialah yang saling membinasakan dirinya sendiri. Perlu digarisbawahi jika setting film ini diambil di era zaman bahola ketika nenek moyang kita masih percaya klinik dan menyembah makhluk halus. Itulah mengapa dalam film ini iblis yang menjadi pemenang. Sementara itu tokoh heroik pria tua dalam akhir film hanya bisa tertunduk menyaksikan kejahatan iblis. Ya, meskipun film ini tak masuk nominasi dalam ajang award, namun sinematografi dan kekayaan gambar di film ini patut dipuji. Terima kasih dan sampai jumpa.